Hai Sob, selamat datang di channel Alur Film. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap aman dan kondusif ya. Kali ini kita akan ngebahas jalannya cerita dari film Black Widow. Film yang dirilis tanggal 29 Juni 2021 ini dibintangi oleh Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour dan Rachel Weisz. Alur film ini berisi spoiler bosku. Jadi kalau Anda ingin menyaksikan full filmnya, silahkan nonton langsung atau download full movie-nya. Film diawali dengan bermainnya dua orang anak kecil di sebuah pekarangan. Dia adalah Natasha dan Yelena yang masih kecil. Sampai ibunya menghampiri dan mengajak mereka untuk masuk rumah dan makan malam. Dia adalah Milena yang diperankan oleh Rachel Weisz. Mereka makan malam sambil menunggu ayahnya pulang. Tak berselang lama ayah mereka yang diperankan oleh David Harbour pun pulang dan langsung berinteraksi dengan mereka. Akan tetapi, ayahnya memberitahu Milena bahwa sesuatu sedang terjadi dan mereka tak punya banyak waktu. Saat itu juga mereka berkemas dan langsung pergi dengan tergesa. Selama di perjalanan mereka dikejar dan ditembaki oleh mobil seperti polisi. Namun mereka berhasil kabur dengan Milena yang tertembak saat mencoba menerbangkan pesawat yang membawa mereka. Di tempat tujuan mereka, Natasha mengamuk karena adiknya akan dibawa pergi oleh tentara bos ayahnya, yaitu Jenderal Dreykov. Sampai pada akhirnya dengan mudah dia dilumpuhkan. Setelah Natasha sadar, dia berada di suatu tempat. Bersama anak-anak yang lain seumurannya, mereka dibawa oleh tentara ke suatu tempat bernama Red Room. Cerita intinya adalah setelah 21 tahun kemudian, di mana Natasha Romanoff sudah dewasa. Natasha dikontak oleh keluarganya yang satu lagi. Adik bohongannya dulu, si Yelena, punya informasi tentang masalah personal bagi mereka berdua. Bahwa program Red Room yang menciptakan pasukan Widow tak berhati dari wanita-wanita malang seperti mereka ternyata masih berjalan. Bos Rusia, si Dreykov, yang telah dibunuh oleh Natasha beberapa tahun yang lalu, ternyata masih hidup. Seperti Natasha, Yelena yang selama ini sudah tercuci otak oleh program Dreykov, mencoba untuk mengembalikan kendali atas hidupnya. Dia juga paham pentingnya memberangus proyek tersebut dan membebaskan semua orang. Yelena melakukan kontak dengan Natasha dengan mengirimkan paket yang dia dapat dari misi yang menjadikan dia seorang pembelot Dreykov. Yang membuat Natasha mendapatkan pengejaran dari Taskmaster, seorang assassin terkuat milik Dreykov. Pertarungan terjadi di antara mereka, tapi Natasha berhasil kabur dengan paket yang dikirim Yelena. Yang dieksplorasi dari Black Widow ini adalah ada suatu perbuatan kelam yang dulu ia lakukan, sehingga kini saat dia dikenal sebagai pahlawan, peristiwa tersebut jadi berkali lipat membebani nuraninya. Sepanjang durasi film ini, Natasha bergulat dengan hal tersebut. Pergulatannya itu ditunjukkan oleh film lewat karakter Taskmaster, musuh bertopeng yang bisa meniru semua yang ia lihat. Natasha pergi menemui Yelena untuk mengetahui apa sebenarnya paket itu. Yang ternyata gas kimia bernama Kontragen, yang dapat menyembuhkan atau menyadarkan para assassin Red Room dari pengaruh Dreykov. Di tempat pertemuan mereka, pasukan Red Room berhasil melacak mereka. Dan baku tembak serta pengejaran pun terjadi lagi. Mobil mereka yang kendarai berhasil diledakkan dan masuk ke dalam sebuah stasiun bawah tanah. Mereka berhasil kabur dari kejaran Taskmaster dengan bersembunyi di tempat rahasia.
Aksi kejar-kejaran di jalan menggunakan motor dan mobil menurut saya adalah bagian terbaik dari film ini. Sedikit informasi sob. Kenapa di film ini tidak ada hero lain yang tampil, padahal Black Widow adalah seorang anggota Avenger? Itu karena sang sutradara Shortland dan presiden Marvel Studios menginginkan Black Widow ini film yang berdiri sendiri, mereka fokus untuk mendalami karakter Black Widow. Memilih untuk fokus pada kisah Natasha Romanoff, jelas terbukti menjadi langkah yang baik oleh Marvel. Terbukti, film ini mampu memperoleh lebih dari $80 juta di box office domestik selama debutnya dan mengumpulkan lebih dari $60 juta secara global melalui streaming Disney Premier Access. Terakhir kali penggemar melihat Natasha Romanoff adalah setelah kematiannya yang dramatis di planet Vormir di Avengers Endgame. Karena Black Widow dimaksudkan sebagai cerita prequel untuk karakter tersebut, kedudukannya di timeline MCU adalah salah satu misteri terbesar dari film tersebut. Kita kembali lagi ke bahasan film. Setelah berhasil kabur dari pengejaran, mereka mulai menyusun rencana untuk melawan Red Room. Mereka sepakat untuk menghancurkan Red Room dan membunuh Dreykov, tapi mereka tidak tahu lokasi sebenarnya dari Red Room. Untuk itu mereka akan membebaskan Alexei dari penjara berharap dia tahu lokasi Red Room. Dan singkatnya mereka berhasil membawa kabur Alexei keluar penjara. Mereka mengirimkan boneka The Red Guardian ke Alexei, yang di dalamnya berisi alat komunikasi antara Natasha dan Alexei. Oh iya sob. Red Guardian ini adalah seorang hero mirip Captain America, tapi dia berasal dari Rusia. Sayangnya, setelah mengeluarkan Alexei, dia tidak tahu di mana lokasi Red Room itu berada. Alexei mengatakan orang yang pasti tahu lokasi Red Room adalah Melina yang ternyata masih hidup. Mereka pun menemui Melina sekalian reuni keluarga. Rencana mereka rancang antara Natasha dan Melina. Melina melaporkan bahwa Yelena dan Natasha berada. Dan pasukan Red Room segera datang menangkap mereka. Mereka pun dibawa ke lokasi Red Room Jenderal Dreykov. Setelah mendarat, Milena langsung menemui Jenderal Dreykov. Dan menyuruh Melina melakukan eksperimen terhadap Yelena. Dreykov segera mengetahui penyamaran Melina yang ternyata adalah Natasha Romanoff. Natasha mendapatkan kebenaran bahwa Taskmaster adalah Anthony anaknya, dia yang menjadi korban pengeboman saat Dreykov menjadi target dari misi Natasha dahulu. Berhadapan dengan Dreykov. Kekuatan si Dreykov adalah dia punya feromon spesial, artinya, siapapun yang berada cukup dekat dengannya sehingga bisa mencium bau tubuhnya, tidak akan bisa melukai dirinya. Natasha harus mematahkan hidungnya agar kekuatan Dreykov tidak mempan terhadapnya, dan si Dreykov pun dihajar Natasha namun berhasil kabur. Semua anak buah Dreykov pun memasuki ruangan dan menghajar Natasha habis-habisan. Dia hampir kalah kalau saja Yelena tidak segera membantunya dengan meledakkan cairan merah yang menyadarkan semua anak buah Dreykov. Di sisi lain, Red Room segera hancur karena meledaknya salah satu mesin yang dihancurkan Melina, ibu palsu mereka. Tapi Melina dan Alexei berhasil kabur memakai pesawat yang mereka pakai. Dalam kondisi itu Dreykov mencoba kabur dengan beberapa tentaranya menaiki pesawat.
Tapi Yelena segera menghancurkan sayap kapal sehingga meledakkan kapal yang ditumpangi Dreykov. Dan Yelena terpental jatuh, dia ditolong oleh Natasha dengan melompat dan memakaikan parasut. Si Taskmaster masih mengejar mereka, dan pertarungan Natasha dengan Taskmaster terjadi di udara sebelum mereka terjatuh ke tanah. Pertarungan berlanjut sebentar sebelum Taskmaster dibuat sadar oleh Natasha dengan bom cairan merah. Mereka pun berhasil mengalahkan Dreykov dan menghancurkan Redrome. Di ujung film, kita diperlihatkan dengan batu nisan Natasha Romanoff alias Black Widow, tapi tidak diketahui kapan waktunya. Dan adiknya mendapatkan tugas untuk membunuh orang yang menyebabkan kematian kakaknya, lalu film pun berakhir. Demikian review alur film kali ini dari Black Widow, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.